أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tusserbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku tentang Al-Quran, yang mana buku ini merupakan salah satu buku yang saya rekomendasikan untuk teman-teman yang ingin mendalami seluk-beluk tentang Al-Quran. Berbagai macam ilmu-ilmu tentang Al-Quran, pengetahuan tentang Al-Quran di dalam buku ini insya Allah bisa kita temukan ya. Mungkin ini salah satu buku yang saya rekomendasikan karena isinya cukup lengkap ya. Judul bukunya ini Pengantar Studi Ilmu Al-Quran. Ini penulisnya Manna Al-Qatton. Kemudian ini di Indonesia diterbitkan oleh penerbit Darus Sunnah. Ini cukup tebal ya. Ini tebalnya ada 590 halaman. Anggap 600 halaman ya. Ini sampulnya hardcover. Dan ini isinya, langsung kita lihat daftar isinya saja. Nah, ini ya, teman-teman bisa lihat di sini. Daftar isinya pertama ada pengantar penerbit, kemudian muqaddimah, daftar isi. Kemudian di bab pertama di sini ada ilmu Al-Qur'an, pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian di bab keduanya ada Al-Qur'an, definisi Al-Quran, nama-nama dan sifat-sifat Al-Quran, perbedaan antara Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi. Kemudian di bab ketiganya ada tentang wahyu, kejadian dan turunnya wahyu, makna wahyu, cara Allah menyampaikan wahyu kepada para malaikatnya, kemudian cara Allah menyampaikan wahyu kepada Rasulnya. Kemudian cara malaikat menyampaikan wahyu kepada Rasul, syubhat-syubhat para penentang wahyu, kemudian kerancuan kaum mutakallimin atau ahli kalam. Kemudian di bab keempatnya ada tentang makiyah dan madaniyah. Perhatian para ulama terhadap ayat-ayat makiyah dan ayat-ayat madaniyah serta contohnya mengenai hal itu dan faedahnya. Kemudian faedah mengetahui makiyah dan madaniyah, pengetahuan mengenai makiyah dan madaniyah serta perbedaan keduanya, perbedaan antara makiyah dan madaniyah, karakteristik makiyah dan madaniyah, kaidah dan karakteristik tema pembahasan makiyah, kaidah dan karakteristik tema pembahasan madaniyah. Kemudian di bab kelima ini ada pengetahuan mengenai ayat yang pertama dan terakhir turun. Ayat yang pertama turun, surat apa, ayat berapa, ayat yang terakhir kali turun, ayat-ayat yang pertama turun terkait topik-topik tertentu, faedah dari pembahasan ini. Kemudian di bab ke-6-nya sebab-sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul, perhatian ulama terhadap sebab turunnya ayat. Kemudian patokan dalam mengetahui sebab turunnya ayat, pengertian sebab turunnya ayat atau asbabun nuzul, faedah-faedah mengetahui sebab turunnya ayat yang dianggap adalah keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Redaksi sebab turunnya ayat, banyaknya riwayat dan sebab dalam sebab turunnya ayat. Kemudian banyaknya ayat yang turun bersamaan dengan satu sebab, turunnya ayat yang mendahului hukumnya, banyaknya ayat yang turun berkenaan dengan satu orang, mengambil pelajaran dari mengetahui sebab-sebab turunnya ayat, keterkaitan antara ayat dan surah. Itu tentang asbabun nuzul ya. Kemudian di bab ketujuhnya turunnya ayat Al-Quran, turunnya Al-Quran sekaligus turunnya Al-Quran secara berangsur, hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur, faedah diturunkannya Al-Quran secara berangsur dalam pendidikan dan pengajaran. Di bab ke-8 pengumpulan Al-Quran dan pengurutannya.
karena sebelumnya Al-Quran tidak dibukukan ya. Pengumpulan Al-Quran berarti penjagaannya di masa Nabi SAW. Pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar radhiyallahu an, berbagai syubhat dan bantahannya, urutan ayat-ayat dan surah-surah dan ayat-ayat dalam Al-Quran, Rasam Utsmani, perbaikan Rasam Utsmani, tanda baca dan akhiran ayat. Di bab ke-9-nya ada turunnya Al-Quran dengan 7 huruf. Perbedaan pendapat ulama tentang makna 7 huruf. Kemudian hikmah diturunkannya Al-Quran dengan 7 bacaan. Di bab ke-10 ada qiraat dan qura. Banyaknya qura dan sebab mencukupkannya dengan 7 orang. Jenis-jenis qiraat, hukum dan ketentuannya, berbagai faedah, adanya perbedaan qiraat yang sahih, pemberhentian atau waqaf dan permulaan atau ibtida, pembagian waqaf, tajwid dan adab membaca Al-Quran, adab-adab dalam membaca Al-Quran, mengajar Al-Quran dan mengambil upah darinya. Nah, ini penting ya. Kemudian bab ke-11, kaidah-kaidah yang dibutuhkan oleh seorang mufassir ahli tafsir ya. Yang pertama ada ad-dhamair atau kata ganti. Kemudian at-ta'rif, pembatasan, dan at-tankir, tidak tentu, mufrad, tunggal, dan jamak, banyak. Jamak berhadapan dengan jamak atau dengan mufrad, apa yang dikira persamaannya, padahal bukan, soal jawab. Redaksi dengan isim, kata benda, dan redaksi dengan fi'il atau kata kerja. Kemudian al-'ataf, kata sambung, perbedaan antara al-ita dengan al-i'ta. Kemudian lafaz fa'ala, lafaz kana, lafaz kada, lafaz ja'ala, la'ala barangkali, dan asa semoga. Ada tukang es krim. Kemudian di bab ke-12-nya ada perbedaan antara al-muhkam dan al-mutasyabihat. Al-mutasyabbih ya, makna al-muhkam dan al-mutasyabbih secara umum, kemudian maknanya secara khusus. Perbedaan pendapat dalam mengetahui al-mutasyabbih, mensinkronkan dua pendapat dengan pemahaman makna takwil yang tercela. Ini mohon maaf ya, backsoundnya ada tukang es krim. Di bab ke-13 ada lafaz al-am atau umum dan khas atau khusus. Pengertian am dan bentuk redaksinya, pembagian lafaz al-am, kemudian perbedaan antara lafaz umum yang bermaksud khusus dengan lafaz umum yang dikhususkan, pengertian khusus dan penjelasan al-mukhassis yang mengkhususkan taksis sunnah terhadap Al-Quran, benarnya berdalil dengan keumuman setelah pengkhususannya, kandungan dari suatu pesan. Kemudian di bab ke-14-nya ada nasikh mansukh, pengertian nasakh dan syarat-syaratnya, kemudian kemungkinan terjadinya nasakh, pengetahuan mengenai nasakh dan manfaatnya, berbagai pendapat tentang nasakh dan dalil ketetapannya, pembagian nasakh, jenis-jenis nasakh dalam Al-Quran, hikmah adanya nasakh yang diganti dan yang tidak diganti. Banyak ya. Kemudian berbagai syubhat tentang nasakh, kemudian contoh-contoh nasakh. Di bab ke-15 ada mutlak dan muqayyad. Pengertian mutlak dan muqayyad, jenis-jenis mutlak dan muqayyad serta hukumnya. Kemudian di bab ke-16 ada al-mantuq dan al-mafhum. Pengertian dan pembagiannya, penunjukan makna secara iqtida dan isyarah, pengertian al-mafhum dan pembagiannya, perbedaan pendapat dalam berdalil dengan mafhum. Kemudian di bab ke-17 kemukjizatan Al-Quran, pengertian mukjizat dan penetapannya. Kemudian bentuk-bentuk kemukjizatan Al-Quran, kadar kemukjizatan Al-Quran, mukjizat dari sisi bahasa, sisi ilmu, dan sisi hukum syariat. Kemudian di bab ke-18-nya ada amsal atau perumpamaan dalam Al-Quran. Definisi amsal, jenis-jenis perumpamaan dalam Al-Quran, faedah-faedah dari perumpamaan dalam Al-Quran, membuat perumpamaan dengan Al-Quran.
Di bab ke-19 ada qasam atau sumpah dalam Al-Quran, pengertian sumpah dan susunan kalimatnya, faedah sumpah dalam Al-Quran. Kemudian hal-hal yang dijadikan sumpah dalam Al-Quran, macam-macam sumpah, berbagai keadaan muqsam alaih, sumpah dan syarat, sebagian kata kerja yang berfungsi sebagai sumpah. Kemudian di bab ke-20-nya ada jadal atau debat dalam Al-Quran, definisi jadal, metode debat dalam Al-Quran, ragam perdebatan dalam Al-Quran dan dalilnya. Kemudian di bab ke-21 ada kisah-kisah dalam Al-Quran, makna kisah-kisah, berbagai kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran ada 3 macam. Faedah kisah-kisah Al-Quran, pengulangan kisah-kisah dan hikmahnya. Kisah dalam Al-Quran adalah fakta, bukan khayalan. Pengaruh kisah-kisah Al-Quran dalam pendidikan. Kemudian di bab keduanya ada terjemah Al-Quran, makna terjemahan, hukum terjemah harfiah. Kemudian terjemah secara makna, hukum terjemah secara makna, terjemah secara tafsir, membaca dengan selain bahasa Arab dalam sholat. Kuatnya umat merupakan jalan menopang Islam dan menyebarkan bahasa Al-Quran. Banyak ya, ini masih belum selesai. Kemudian ini ada tafsir dan takwil di bab ke-23 ya. Makna tafsir dan takwil, perbedaan antara tafsir dan takwil, kemuliaan tafsir. Kemudian bab ke-24, syarat-syarat seorang mufassir dan adabnya. Kemudian di bab ke-25, asal mula tafsir dan perkembangannya. Ini ya. Ini tidak saya bacakan saja karena terlalu panjang videonya. Kemudian selanjutnya di bab ke-26 ada biografi sebagian mufassir yang terkenal. Di antaranya ada Al-Imam Ibnu Abbas, Mujahid bin Jabr. Kemudian ada Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Az-Zamakhsyari. Kemudian ada Imam Asy-Syaukani. Ini yang dibahas tentang nasabnya dan kehidupannya, kemudian kedudukan dan ilmunya, kemudian tafsirnya. Sama ya. Itu yang terakhir ya, tentang biografi para imam atau mufassir yang terkenal. Ada 26 bab berarti ya. Nah, sekarang ini saya selintas saya perlihatkan seperti apa isinya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini hampir di setiap halaman banyak ayat Al-Qur'annya. Banyak ayat-ayatnya. Nah, ini ada. Ini juga ada hampir di setiap halaman ya. Oh. Jadi ini insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini nama-nama lain dari Al-Quran. Al-Quran, Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zikr, At-Tanzil. Ini dalilnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Bisa teman-teman perhatikan ini setiap halaman ada dalil Al-Qur'annya. Wahyu. Nah, ini ada Al-Qur'an lagi. Terus seperti itu sampai selesai ya. Ya, kecuali di biografi ya. Kalau biografi mungkin ini tidak terlalu membutuhkan dalil ya, karena ini sejarah. Nah, mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Sekali lagi, buku ini sangat saya rekomendasikan untuk teman-teman yang ingin mendalami tentang Al-Quran. Misalnya ada yang guru-guru Al-Quran gitu ya, ataupun misalnya ada semacam penyuluh agama Islam dari Kementerian Agama juga ada ya, penyuluh agama Islam di bidang pemberantasan buta huruf Al-Quran, ingin menambah pengetahuan tentang Al-Quran atau ulumul Quran, bisa menggunakan buku ini. Atau mungkin para mahasiswa yang memang jurusannya di bidang Al-Quran, seperti di Institut Ilmu Quran, ini salah satu buku yang saya rekomendasikan ya. Buat teman-teman yang awam juga, atau orang yang maksudnya bukan pelajar-pelajar yang memang benar-benar menggeluti tentang Al-Quran, juga ini recommended ya. Ini tidak terlalu butuh penjelasan dari guru istilahnya ya. Kita baca pun insya Allah ini bisa dimengerti.
karena ini banyak tentang sejarah dan lain sebagainya. Walaupun memang kalau ada yang menjelaskan itu jauh lebih bagus lagi ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Seperti biasa, bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku ini, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.